Halo, selamat pagi kelas 9. Tapi kalau Bu Irma sekarang enggak pagi, Bu Irma rekamannya ini malam ya, karena besok pagi ternyata Bu Irma ada acara, jadi Bu Irma rekaman malam. Di sini Bu Irma akan menyampaikan pembahasan ulangan harian 2 minggu yang lalu ya. Biasanya kan setelah ulangan harian, Bu Irma langsung berikan pembahasannya. Tapi terpaksa Bu Irma pending karena kemarin ada temanmu yang belum. Nah, ini alhamdulillah kelas 9 semuanya sudah mengerjakan ulangan harian. Bu Irma senang banget, full yang mengerjakan, nggak ada yang tertinggal, maksudnya nggak ada yang kecacer, walaupun ada yang terlambat nggak apa-apa Bu Irma, nggak masalah sih nungguin, yang penting semuanya lengkap. Bu Irma udah bahagia. Semoga kedepannya bisa full juga yang mengerjakan. Jadi nggak masalah ya Bu Irma, kalau kalian mau izin Bu terlambat, saya pagi itu bantuin orang tua, saya ada acara Bu, saya pusing mengerjakan nanti boleh nggak karena ada ini, silahkan WA Bu Irma, japri Bu Irma dengan bahasa yang sopan. Bu Irma akan pertimbangkan dan tidak akan memberatkan kamu jika memang alasan kamu itu masuk akal, begitu ya. Oke, lanjut Bu, langsung saja. Di sini Bu Irma akan membahas soal 2 minggu yang lalu. Ini tentu saja nanti akan masuk ke ulangan akhir di Desember. Kalian kan ada ulangan kenaikan, bukan kenaikan kelas ya, semesteran ya, PAS, penilaian akhir semester ya. Nah, ini akan Bu Irma masukkan, jadi tolong diperhatikan baik-baik ya. Langsung nomor 1, nggak ada nomornya ya. Yang soal yang ini, pengertian bahan keras alam, pengertian ya. Jadi insya Allah gampang nek menurut Bu Irma. Semuanya benar untuk yang nomor ini ya. Jawabannya adalah C. Bahan yang berasal dari alam, yaitu hutan, bumi, laut, dengan tekstur keras dan memerlukan bantuan alat dalam mengolah menjadi kerajinan. Jadi harus menggunakan alat, entah itu gunting, entah itu gergaji, entah itu tatah, butsir, ya, itu yang penting alat. Berbeda dengan bahan lunak waktu kalian kelas 8, kalian membuat floor clay kan, cuma tinggal dicampur bentuk tangan bisa. Tanah liat itu ada yang menggunakan alat, tapi menggunakan tangan pun juga bisa. Nah, kalau bahan keras alam tidak, dia memerlukan alat dalam pengolahannya, seperti itu ya. Lanjut ke nomor selanjutnya. Ini Bu Irma pikir juga gampang. Soalnya ya, bahan keras alam untuk produk kerajinan dapat diperoleh dari bahan. Jadi kalian mencari mana yang jawabannya bahan keras alam semua ya. Yang A, coba 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ada logam, ada emas, salah. Yang B, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Ada kaca, kaleng, salah. Yang 7, yang C, yang 7, 8, 9, 7, 8, 9. Apakah itu alam semua? Ya, benar. Berarti jawaban yang C. Tapi tunggu dulu. Yang D apakah salah? 1, 4, 7. 1 rotan, 4 kaca, 7 batu. Salah ya, karena ada kaca dan ada kacanya. Berarti jawabannya benar yang C. Seperti itu ya. Untuk yang nomor selanjutnya, kebalikannya, kalau tadi alam, yang sekarang buatan. Cari yang buatan, berarti langsung saja jawabannya adalah C. 3, 6, 9. 3 itu kaca, 6 logam, 9 itu kaleng. Ya, nomor 1, 2, 3 benar semua. Dari 126, Bu Irma bangga ya. Untuk selanjutnya, ini kemarin ada yang salah. Nomor 4, kalau di tempat Bu Irma, contoh hasil kerajinan bahan keras buatan. Untuk yang 1 itu ada jam dari kayu sama ulekan dari batu. Apakah itu buatan? Tidak, karena kayu dan batu itu alam. Nomor 2 itu dari logam dan dari kaleng. Ya, itu buatan. Berarti jawabannya yang kolom 2 ya. Yang nomor 3 itu salah karena gambar bawahnya sendok kayu. Yang nomor 4 itu salah karena atas bawah itu alam semua. Jadi nomor 4 jawabannya adalah B, gambar nomor 2. Lalu soal nomor 5, kerajinan bahan keras dibuat berdasarkan beberapa prinsip. Prinsip-prinsip dalam pembuatan bahan keras yang benar ditunjukkan oleh, jawabannya adalah B.
B. Ada keunikan bahan, ada keragaman muatan yang ada 4 itu ya, keragaman muatan ya. Ada aspek rancangan yang banyak sekali itu ya. Jawabannya adalah B. Selanjutnya, nah ini anakan dari soal yang nomor 5. Berdasarkan proses berkarya, produk kerajinan berikut adalah produk dengan muatan nilai. Di situ ada teko dan gelas yang fungsinya tentu saja untuk mewadai suatu cairan atau minuman. Berarti dia mempunyai muatan A, fungsional ya. Nomor selanjutnya, masih ada hubungannya dengan soal sebelumnya. Berdasarkan proses berkarya, produk kerajinan berikut adalah produk dengan muatan nilai. Di situ ada kalung, ada gelang, ada cincin, ada anting, semua terbuat dari emas. Jadi dia ada nilai wibawa, ya, prestis, wibawa. D jawabannya, nggih. Lalu selanjutnya nomor 8, masih runtutan. Berdasarkan proses berkarya, produk kerajinan berikut adalah produk dengan muatan nilai. Di situ ada jam yang bisa menunjukkan waktu, berarti memberikan informasi. Jawabannya adalah B, informatif. Oke. Lalu selanjutnya, ini udah nggak ada sangkut pautnya dengan muatan nilai, tapi masih ada sangkut pautnya dengan aspek rancangan ya. Yang soal nomor 5, sub-subnya. Pernyataan di atas merupakan aspek rancangan dalam produk kerajinan yang masuk dalam faktor. Ada pemasaran, ada sistem pemasukan atau distribusi, ada hak cipta, ada nilai jual dan selera masyarakat. Berarti itu masuk ke faktor D, ekonomis ya. Lalu ini masih ada kembarannya soal ya. Kalau yang tadi faktor ekonomis, yang sekarang yang ditanyakan ada menampilkan bentuk yang indah, memiliki daya pikat, mempunyai keserasian, terdapat warna dan detail, berarti masuk ke faktor A, estetika. Nggih. Ada kata indah itu estetik gitu aja nggih. Lalu permasalahan objek. Ini soal nomor 11 ya di Bu Irma ya. Permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum merancang suatu produk kerajinan dalam faktor ergonomis adalah, jadi kalau faktor ergonomis itu seperti yang biasa kita bahas ya. Ada A, ada kenyamanan, kesesuaian, kepraktisan, dan keamanan ya. 11A. Selanjutnya, nomor 12. Benda kerajinan memiliki rasa aman dan tidak membahayakan si pemakai produk kerajinan tersebut. Dalam hal ini, kerajinan tersebut memiliki prinsip tidak bahaya, berarti safety, aman. C, jawabannya nggih. Lalu, benda kerajinan harus menyenangkan dan memberikan kenyamanan bagi pemakai. Senang dan nyaman. Dalam hal ini, benda kerajinan memiliki prinsip B, comfortable, nyaman, comfort ya. Lalu selanjutnya, nah ini ada ciri-ciri bahan kerajinan ya, berarti harus dipilah satu persatu. Batangnya kuat, memiliki rongga dengan ukuran 1-20 cm, berarti diameternya lebar ya, nggak sempit ya. Memiliki ruas batang. Ruas tahu kan ya, garis-garis pemisah itu ya. Tekstur batangnya halus. Dapat dipotong dalam bentuk sayatan atau utuh. Jadi dibentuk sayat-sayat, tipis-tipis bisa. Dibuat kerajinan dalam bentuk utuh, cuma tinggal dipotong tanpa sayatan, bisa. Itu adalah ciri-ciri dari, di sini keywordnya kalau Bu Irma biasanya itu dari rongganya. Rongganya berapa? Rongganya lebar, diameternya luas gitu ya, lebar. Berarti dia bambu. C, kalau dia sempit berarti nanti rotan gitu ya, karena kan ada batang, ada ruas gitu ya. Sayatan itu biasanya kalau nggak bambu ya rotan, antara dua itu. Tapi karena ini 1-20 cm berarti bambu. Nah, selanjutnya berwujud transparan dan bening, mudah pecah, permukaan licin, menggunakan cat khusus kalau ingin melukis, lalu dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Itu adalah ciri-ciri dari A, K,
kaca. Oke, kaca kan transparan atau bening gitu nggih. Bisa dilihat yang apa ada yang di sebaliknya itu bisa terlihat. Itu adalah A, kaca gitu nggih. Selanjutnya nomor 16 kalau di tempat Bu Irma, proses penciptaan karya kerajinan terdiri dari beberapa tahapan berkarya. Ada berapa yo? Banyak sekali loh itu ya. Yang kemarin Bu Irma sampaikan, bukan kemarin sih ya, beberapa minggu lalu Bu Irma sampaikan di PowerPoint itu ya, di buku paket buku LKS juga ada. Tahapan akhir dari sebuah proses penciptaan karya kerajinan adalah terakhir. Adalah kalau dari pilihannya yang paling akhir adalah C, evaluasi karya kerajinan. Aduh, Bu Irma tipe itu ya. Iya, aduh maafin Bu Irma ya, kok baru nggak Bu Irma? Lelah ini koyoknya. Ya, nomor 16 adalah C, evaluasi karya kerajinan. Apa toh kurangnya? Minusnya apa toh? Jadi kalau kita tahu minusnya apa, kayak kemarin kalian sudah mengumpulkan video-video membuat kerajinan toh? Misalnya ada yang membuat lukisan batu yang dilukis. Loh, kok catnya kurang cantik ya? Kok warna batunya masih agak kelihatan? Ini kenapa ya? Oh, ternyata harus dicat berulang kali supaya hasilnya lebih maksimal. Itu suatu evaluasi. Kok bleber-bleber ya putih-putihnya? Oh, ternyata kuasnya harus lebih kecil. Nah, itu juga suatu evaluasi seperti itu, nggih. Biar apa? Biar kalau mau buat lagi, kita ada catatan dan tidak mengulangi. Nanti hasil yang selanjutnya lebih sempurna daripada yang awal. Seperti itu, nggih. Lalu soal nomor 17. Teknik sering digunakan untuk membuat kerajinan dari bambu atau rotan yang sudah dibentuk dalam bentuk sayatan. Tahu kan ya nak ya, sayatan itu ya nak ya, yang dibilah-bilah tipis itu loh ya. Adalah tekniknya anyam, ya, B. Lalu selanjutnya, maaf. Nomor 17 ini ada dua jawabannya. Kok Bu Irma kelupaan ya? Jawabannya ada dua, B dan C. Anyam bisa, dokupage juga bisa. Jadi setelah dianyam lalu ditempeli kertas serviten atau kertas yang untuk dokupage itu juga bisa ya. Jadi bagi kalian yang menjawab B ataupun yang menjawab C itu Bu Irma benarkan. Karena bisa dua-duanya kalau dalam bentuk sayatan. Oke. Nomor selanjutnya 18, teknik yang digunakan untuk membuat kerajinan dari bahan keras alam. Di sini Bu Irma maksudkan rotan, seperti pada gambar berikut adalah anyam, B ya. Lalu nomor 19, kerajinan bahan keras buatan berupa manik-manik itu manik-manik loh nggih itu nggih, dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan tas. Teknik yang digunakan kalau manik-manik berarti tekniknya adalah D, meronce. Bu Irma dulu TK ada ini pelajaran, ada yang TK diajari meronce. Kayak tapi nek dulu enggak manik-manik. Itu loh potongan apa yang buat meme? Sedotan. Jadi dipotong-potong warna-warni terus nanti dironce gitu. Selanjutnya nomor 20, siswa kelas 9 mendapatkan tugas untuk membuat kerajinan dari bahan akrilik dan logam. Itu dua bahan yang berbeda ya. Dan yang paling mudah digunakan adalah C, rekat. Karena kalau pilin susah itu ya, harus dilebur, harus diproses sedemikian rupa. Ronce, logam bisa, akrilik susah juga. Makram, nggak bisa, makram itu tali biasanya ya. Jawabannya nomor 20 adalah C, rekat. Nomor 21, salah satu teknik dalam membuat kerajinan bahan keras adalah dokupage. Dokupage adalah seni menghias suatu objek dengan menempelkan kertas tisu pada objek tersebut. Ada yang sudah pernah searching belum sih teknik ini? Ya, kerajinan ini sangat populer di benua C, Eropa, benua. Oke, C, Eropa. Nomor 22,
Daerah yang banyak menghasilkan kerajinan bahan keras alam berupa ukir kayu, kayu ukir adalah nomor 22, jawabannya adalah A. Mulyoharjo di Jepara, Gianyar di Bali, Suku Asmat di Papua, ya. Kota gede, Yogyakarta itu enggak. Magelang, Jawa Tengah itu juga bukan. Sidoarjo, Surabaya itu juga bukan bahan keras kayu. Dia Sidoarjo itu, aduh Bu Irma kok dilupakan ya. Kulit. Bu Irma pernah ke sana waktu kunjungan SMP, ya. Lalu Kasongan itu juga bukan. Gerabah ya, Gianyar Bali. Banjarmasin Kalimantan Selatan juga bukan ya. Jawabannya 22 adalah A. 23. Salah satu kota di Indonesia yang terkenal dengan kerajinan bahan keras logam adalah D. Kota Gede, Perak, ya. Cantik. Nomor 24. Gambar kerajinan di atas. Di atas ini. Di bawah ya harusnya ya. Waduh Bu Irma ini gimana buat soalnya ya. Gambar kerajinan di bawah ini merupakan kerajinan ukir kayu khas A. Toraja. Kalau Bali itu menggambarkan kehidupan sehari-hari biasanya atau pas peribadatan. Kalau Jepara itu bunga-bungaan, Yogyakarta itu lebih fleksibel ya. Ukir kayu hampir sama seperti Jepara tapi lebih besar biasanya. Terakhir, ini adalah khas 25. Itu bunga-bungaan itu Jepara. D. Jepara. Oke, selesai ya untuk pilihan ganda ya. Tapi belum selesai karena kemarin soalnya ada yang benar salah 15 ya. Ini kita kerjakan yang benar salah. Oke. Salah satu prinsip pembuatan kerajinan bahan keras adalah keunikan bahan kerajinan. Benar ya, tadi ada di soal nomor 1 pilihan ganda. Nah ini, salah satu contoh kerajinan yang mempunyai muatan nilai prestis adalah gelas kaca. Gelas kacanya seperti yang ada di contoh Bu Irma. Itu berarti salah ya, prestis tidak seperti itu kurang menjual, kurang nilai prestis, itu murah loh itu gelasnya itu. Gelas sejuta umat ya, ini gelas patokan untuk resep biasanya ya, segitu 200 kalau nggak 250 cc. Lalu ini, berikut ini adalah salah satu bahan dasar kerajinan bahan keras buatan. Salah. Pring atau bambu adalah bahan keras alam atau alami. Berikut ini adalah satu bahan dasar kerajinan bahan keras alam. Salah, itu kaca itu berarti buatan ya. Selanjutnya, rotan adalah salah satu bahan keras alam yang mempunyai rongga dengan diameter 1-20 cm. Rotan. Enggak, salah ya. Karena rotan itu kecil ya, 20 cm itu adalah bambu. Bambu dapat dijadikan bahan baku kerajinan hanya dalam bentuk sayatan. Hanya. Salah ya, karena dia bisa dalam bentuk utuh ya nak ya. Kemarin ada kok ya. Mas Firman, terus siapa? Wisnu, terus satunya Adi Kurniawan apa ya? Itu ada yang dalam bentuk utuh, bambu utuh buat apa? Dari pring, dari bambu. Kok Bu Irma ingat karena mereka videonya saling berhubungan. Suka Bu Irma, kerjasama yang baik ya. Suka Bu Irma kalau ada anak-anak yang kerjasama yang baik. Nomor selanjutnya, logam adalah salah satu bahan keras buatan yang mudah terkorosi oleh udara. Benar. Nah, oke, selanjutnya, decoupage adalah seni menghias suatu objek dengan menempelkan servitana atau objek yang dipilih ke objek yang dipilih. Berikut adalah contoh dari kerajinan decoupage. Ya, benar. Ini adalah tisunya ya. Tisunya udah ada polanya. Jadi kita tuh enggak menggambar tuh enggak. Jadi untuk teknik ini kita itu hanya menempel. Tapi menempelannya nggak sembarang, harus ada step by step-nya. Dari pertama dibersihkan, dilapisi cat khusus, lalu ditempel, lalu dicat lagi. Bagus ini ya. Jadi nggak menggambar loh ya, walaupun gambaran warna-warnanya bagus itu nggak dilukis, enggak itu ya. Selanjutnya,
Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya adalah prinsip kerajinan safety. Enggak, kenyamanan itu bukan safety, tapi comfortable ya. Salah. Salah satu suku di Indonesia yang terkenal di mata dunia yang memiliki ukiran biasanya berbentuk ukiran hewan atau garis-garis tribal adalah suku Asmat. Yap, benar. Ya. Terkenal banget loh sampai mancanegara loh ini, mahal tapi. Teknik yang biasa digunakan untuk kerajinan bambu dengan bentuk sayatan adalah cetak. Salah ya. Kalau dalam bentuk sayatan berarti anyam. Aduh, semoga terlihat ya ini gambarnya ya. Produk kerajinan bahan keras buatan pada gambar tersebut menggunakan teknik meronce. Benar ya. Lalu, teknik yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan dari bahan rotan adalah pilin. Salah. Pilin itu, kalau kalian masih ingat ya, itu ada di pelajaran kelas 8. Dia nanti di teknik bahan lunak. Bisa untuk tanah liat, bisa untuk floor clay, bisa untuk plastisin, dipilin. Digulung-gulung, dipilin gitu ya. Lalu selanjutnya, yang terakhir bukan sini? Oh, bukan. Produk kerajinan bahan keras alam pada gambar tersebut di bawah ini ya, itu ya, menggunakan teknik anyam. Benar ya, ini anyam, menganyam. Kalian dapat pelajaran ini nggak sih waktu SD? Bu Irma dapat ya, tapi pakai kertas, dianyam, kertas warna-warni gitu. Ya. Yang terakhir, kerajinan yang terbuat dari daun dan kayu perlu dilengkapi dengan silika jamur dalam kemasannya. Benar. Supaya apa? Supaya tidak mudah berjamur. Karena kan tetap mengandung uap air ya, jadi supaya tidak mudah berjamur. Nah, sekian penjelasan dari Bu Irma, semoga bermanfaat. Semoga kalau masih ada yang salah, di kemudian hari kalau Bu Irma keluarkan dalam bentuk soal, nyerempet-nyerempet, entah itu nyerempet-nyerempet, entah itu proses blok, semoga tidak ada yang salah lagi. Nah, untuk minggu ini, Bu Irma hanya akan cek materi. Bagi yang sudah mengumpulkan video, berarti kalian hanya perlu presensi. Bagi yang belum, ayo segera. Tugasnya kalian adalah menyelesaikan tugas praktek mandiri ya. Boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk foto. Oke. Untuk yang sudah pengumpulan berarti cuma tinggal presensi ya, nggak ada tanggungan ya. Sekian dari Bu Irma, semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.